Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman. Gimana nih kabarnya, sehat? Baik. Sebelum kita mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami dulu ya. Perkenalkan, nama saya Susan. Kalian bisa manggil saya Kak Susan. Halo, nama aku Ramaida. Kamu bisa manggil aku Rahmat. Nama saya Christian Jonathan Jibua, bisa dipanggil Nathan. Halo semuanya. Nama aku Raisa Zakia Sonara. Kalian bisa panggil aku Kak Raisa. Halo semuanya, nama saya Dwi. Bisa dipanggil Dwi. Di sini aku mau ngejelasin penerapan Pancasila dari kelima sila secara singkat. Di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Gimana sih cara kita nerapinnya di lingkungan sehari-hari? Yaitu bisa dengan cara menghormati perbedaan agama dan juga keyakinan, serta menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing, serta toleransi antar agama. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari kita, menghormati hak asasi manusia atau HAM, dan bersikap adil serta menghadapi dan menghargai sesama tanpa memandang ras, suku, dan golongan. Lalu sila ketiga, ada persatuan Indonesia. Kita bisa menerapinya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan Indonesia dengan cara menghargai, mencintai tanah air Indonesia, serta menjaga keharmonisan dan persaudaraan di antara sesama di dalam warga negara Indonesia. Lalu sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita bisa menerapkannya dengan cara mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan bersama. Misalnya di dalam lingkungan sekolah itu kita bisa mengambil suara di dalam tugas kelompok. Kalian suka ada tugas kelompok kan di kelas? Nah, itu kalian sudah nerapin sila keempat. Lalu sila terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan mewujudkan keadilan sosial melalui pemerataan ekonomi, kesempatan pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya diskriminasi. Gitu. Tentang sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua yaitu terhadap pengakuan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kewajiban dan hak tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, dan status sosial. Di sini ada contoh penerapan sila kedua, yaitu yang pertama ini saling menghormati, yaitu menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Selanjutnya yang kedua ada bersikap adil, yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang. Nah, yang ketiga berperilaku sopan, menunjukkan sikap yang baik dan santun dalam berinteraksi. Yang keempat yaitu ada tolong menolong, membantu sesama yang membutuhkan. Dengan menerapkan sila kedua, kita bisa menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai. Selamat siang semua. Siap. Ya, teman-teman, saya akan melanjutkan membahas tentang salah satu poin dari Pancasila, yaitu sila ketiga, persatuan Indonesia. Nah, teman-teman, dapat dilihat di slide selanjutnya. Nah, teman-teman, dengan adanya persatuan Indonesia di dalam Pancasila, otomatis seluruh warga negara Indonesia dan termasuk kita yang ada dalam kelas ini sudah seharusnya untuk mengamalkan dan mengimplementasikan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, sebelumnya pasti teman-teman bertanya kenapa sih di dalam Pancasila itu harus ada yang namanya persatuan. Lalu, bagaimana sih cara mengimplementasikan hal tersebut di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, oke teman-teman, perlu kita ketahui sebenarnya bahwa sebelum para petinggi negara merumuskan Pancasila seperti Bapak Presiden Soekarno, Bapak Muhammad Yamin, dan DR Soeharto maupun seluruh anggota Panitia 9 pada sidang BPUPKI, mereka merumuskan Pancasila itu bukan tanpa alasan, teman-teman. Nah, mereka merumuskan Pancasila itu, mereka melihat bahwa Indonesia itu terdiri atau berjejer dari Sabang sampai Merauke, yang dimana di dalamnya otomatis terdapat banyak perbedaan. Nah, untuk mencegah perpecahan, mereka merumuskanlah yang namanya Persatuan Indonesia di dalam Pancasila. Nah, itu alasannya, teman-teman. Nah, yang kedua, bagaimana sih cara
mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, ada 3 cara yang paling sederhana dan yang paling relevan untuk kita lakukan. Pertama bisa dilihat di slide ke-7 ya, ini slide ke-7. Yang pertama ada menghormati perbedaan yang ada di sekitar. 2, dengan cara gotong royong atau kerjasama. Lalu yang ketiga, dengan saling toleransi. Nah teman-teman, dari contoh yang pertama, menghormati perbedaan yang ada di sekitar. Nah sebenarnya tuh saya orang Sumatera. Saya aslinya suku Nias. Nah, Nias itu teman-teman punya budaya atau kebiasaannya tersendiri. Nias kalau ngomong sebenarnya keras ngomongnya, tapi beda sama, otomatis beda yang sama di Jakarta. Nah teman-teman, mungkin dengan kita mempelajari yang namanya sila ketiga ini, Persatuan Indonesia, nah maka karena kita telah mempelajarinya, teman-teman mempraktekannya dengan cara mungkin teman-teman menghindari yang namanya ketegangan atau diskriminasi sehingga tidak terjadi yang namanya perpecahan. Nah begitu teman-teman. Selanjutnya gotong royong atau saling kerjasama. Oke teman-teman, misalnya gini nih, kan di dalam satu lingkungan sekolah ini terdapat banyak jurusan. Nah tiba-tiba bapak kepala sekolah tuh ngomong gini, seluruh warga sekolah disuruh untuk membersihkan lingkungan sekolah. Nah di dalam sekolah ini pasti beda kan, pasti beda-beda jurusan. Nah dengan kita mempelajari sila ketiga ini, menerapkan sila ketiga ini, mungkin dalam konteks kerjasama atau gotong royong, maka teman-teman tidak memandang yang namanya kelas sebelah, jurusan sebelah, sehingga pekerjaan membersihkan lingkungan tersebut bisa terselesaikan dengan mudah dan cepat. Nah, ada peribahasa Nias yang mengatakan gini nih. Awan noroni lului bahaya, awan noroni lului gosok. Bulu tepat daya, alis apa? Bulu-bulu. Nah, itu peribahasanya teman-teman. Mungkin jauh beda ya dari bahasa Indonesia. Nah, itu yang namanya perbedaan teman-teman. Nah, artinya gini nih, kurang lebih begini. Segala pekerjaan atau sesuatu hal yang ingin dicapai, jika dilakukan secara bersama-sama, maka hal itu dapat terselesaikan atau tercapai dengan mudah. Oke teman-teman, selanjutnya ada contoh yang ketiga, dengan toleransi. Nah, dalam konteks ini kita mengimplementasikan Persatuan Indonesia. Mungkin contohnya begini teman-teman, saya agama Kristen, teman-teman kebanyakan Muslim. Misalnya tiba-tiba sekarang ada yang namanya terdengar suara adzan. Nah kan di umat Muslim bila ada yang namanya adzan, otomatis saudara-saudara yang Muslim beribadah gitu kan. Nah dengan kita mempelajari sila ketiga ini, maka saya menurunkan ego saya tidak memaksakan kehendak untuk teman-teman tetap berada di tempat ini, atau istilahnya saya menahan teman-teman untuk beribadah gitu. Nah begitulah teman-teman. Ya kurang lebih begitulah teman-teman. Jika mungkin ada salah kata atau kekurangan, ya saya mohon maaf. Ya demikian dari saya Kristian juga. Alami di sekolah itu ada yang pertama, kalau kita tuh pagi-pagi tadarus pagi. Jadi kalau misalkan semua warga sekolah tuh harus tadarus. Terus yang kedua ada sholat berjamaah. Semua warga yang muslim di sekolah ini wajib sholat berjamaah. Dan yang ketiga tuh ada kita menghargai sesama. Jadi itu saya punya teman yang orang Kristen, dia tuh menghargai kita dan kita tuh menghargai dia. Oke. Kalau dari saya tuh saya mengumpulkan ide-ide dari teman saya dulu, maunya gimana, konsepnya juga diaturnya bareng-bareng. Terus juga kalau misal ada teman yang lagi nggak bisa atau halangan, kita itu ngobrolin baik-baik dulu, nanti temennya itu izin halangannya itu kenapa. Kedua itu Pancasila keempat, bermusyawarah kan, jadi pemilihan ketua kelas kan voting gitu. Nah itu tuh mencerminkan sila keempat. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil